Halo, kembali lagi bersama Sedi Kriya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Ya, oke. Saya menggunakan Everyday Mini Tarot. Ini kecil ya, ini. Nah, kuning begini. Oke ya. Tema untuk kali ini adalah hubunganku kandas karena pihak ketiga. Ya, wow, seru sekali ya. Yang berminat bisa personal reading, saya cantumkan ya nomornya lewat teks ini, oke? Ya, hubunganku kandas oleh pihak ketiga. Ini saya menggunakan Woodland Warden untuk mengklarifikasi ya. Oke, hubunganku kandas karena pihak ketiga. Ya, terima kasih sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe ya. Terima kasih semuanya. Oke, pertama dulu. Oke, hubunganmu kandas karena pihak ketiga. Di sini ada pembantu pedang ya, atau Page of Swords ya. Berkisah bahwa artinya memang pasanganmu ini tipe orang yang labil ya. Labil dalam hati itu memang dia itu tidak suka dinasehati, tidak suka diberikan pencerahan ya, karena dia kepingin yang namanya kebebasan ya. Jadi dengan kata lain, kamu disuruh tunduk sama dia tapi dia sendiri tidak mau mengikuti saran yang kamu sampaikan ya. Seringkali kamu dan dia berselisih paham yang hal-hal yang menurut aku sih hal-hal yang sepele ya sebenarnya, masalah nomor, masalah sandi gitu kan. Ada beberapa hal yang kamu curigai dan pada akhirnya memang betul dia berpura-pura sakit, tetapi sebetulnya dia tidak sakit. Pamitan sama kamu bilangnya sakit dan gak bisa keluar sama kamu, justru temanmu memergoki dia ada di luar bersama orang lain. Nah, ini memang terlihat ada as piala juga berkisah, artinya dia ini membuat sebuah cerita bohong kepada kamu bahwa dia sedang sakit. Sebenarnya dia nggak sakit ya, dia hanya beralasan saja supaya dia bisa keluar dan bersenda gurau ataupun bermesraan dengan si pihak ketiga ini ya. Oke, lalu bagaimana respon si dia ketika sudah ketahuan ya? Ya, gimana nih responnya si dia? Apakah ngelak atau apa? Oke. Nah, ini saya mengambil satu, ada Temperance. Dia akan tetap mengelak dan justru dia akan menyalahkan kamu karena hubungan ini rusak, gagal karena kamu ya. Dia ini tipe orang yang memang keras kepala dan tidak mau disalahkan ya. Ini dia bisa perempuan, dia laki-laki juga bisa ya. Jadi dengan kata lain, mau kamu pergokin, mau kamu labrak, mau kamu tunjuk video, kamu yang tetap disalahkan seperti itu. Oke, kita lihat di oracle-nya. Simak baik-baik ya, simak baik-baiknya di oracle. Nah, di sini dia memiliki keteguhan hati ya. Dia memiliki sebuah pendirian yang cukup besar ya. Dia tidak mau disalahkan karena kesalahan ini terletak pada dirimu sendiri ya. Memang dia ini pro player soal masalah perselingkuhan ya. Jadi dengan kata lain ya, untuk apa kamu mencari sebuah informasi tapi pada akhirnya kamu disalahkan ya. Tapi ya untuk kalian yang berjuang untuk membuka bukti ya nggak apa-apa, tetapi kenyataannya dia dan selingkuhannya bahagia. Nah, ini yang membuat kalian menjadi kesal ya. Oke, next, cerita kedua ya, kandasnya hubunganku dengan pihak ketiga ya. Simak baik-baik. Ini mau zodiak Cancer, mau 12 zodiak sama saja, selingkuh aja ya. Nggak ada ya, mau zodiak Cancer kayak zodiak Leo, kayak Aquarius, Taurus, ya memang selingkuh aja ya. Jadi watak itu sampai mati tidak akan bisa berubah. Sifat seseorang itu bukan berdasarkan dari zodiak ya. Perilaku seseorang itu berdasarkan dari lingkungan, bukan dari zodiaknya ya. Simak baik-baik. Ini kartunya Reverse Knight of Cups ya. Ini juga berkisah, artinya kamu mendapati dia sedang melakukan sebuah obrolan melalui telepon ataupun menggunakan video call, karena ini ada perwira piala biasanya berhubungan dengan seksual, sensual ataupun permintaan ataupun kabar. Karena terbalik ini justru malah negatif ya. Jadi dan kata lain, kamu memergoki beberapa video-video atau beberapa chattingan yang memang mengarah kepada arah seksual ya. Jadi pasanganmu ini dengan pihak ketiga ini sepertinya sudah melakukan kontak badan ya. Nah, kamu masih belum percaya bahwa dia melakukan itu, tapi ada beberapa bukti-bukti yang kamu temukan. Nah, seru banget ya ini ya, nomor 2 ini. Nah, ini ada Knight Sword ya.
justru sekali kamu menemukan barang-barang bukti, itu justru kamu yang akan menjadi ancaman, yang diancam, kamu yang akan dibuat dia menjadi down secara mental ya, seperti itu. Nah, sebetulnya kamu dan dia itu sudah tidak cocok, seringkali cekcok banyak banget. Nah, jadi dia ini tipe orang yang keras secara pikiran, keras secara omongan, keras secara pembicaraan, ya jatuh. Nah, jadi dengan kata lain, kamu dan dia ini memang tidak pantas atau tidak layak bersama gitu. Karena dia ini cara bicaranya itu nggak baik sama kamu, kasar, ngono lho bolo. Nah, ini juga terlihat bahwa kamu tuh beberapa kali tuh menahan rasa kesal ini, tetapi kamu nggak bisa meluapkan rasa kesalnya. Jadi ada sebuah amarah yang terpendam gitu loh maksudnya. Ya, amarah yang terpendam pada akhirnya kamu dan dia itu pisah. Ya lebih baik pisah karena yang kedua ini sudah nggak baik banget ya. Wow, di sini juga terbalik ya. Balance ya. Nah, kalau ini keseimbangan ya. Tapi kenyataannya adalah kamu dan dia itu nggak seimbang, kamu dan dia itu nggak sepadan. Ya, jadi dengan lain hubungan ini lebih baik di stop aja atau dihentikan, atau istilah kata tuh diputuskan. Diputuskan tuh maksudnya kayak ya udah kita bubar, kita jalan masing-masing. Karena orang nakal ketemu jodohnya adalah orang nakal, seperti itu. Orang binal ketemunya sama orang binal, seperti itu. Kebutuhan mereka itu bukan cinta, tapi kebutuhan mereka adalah seks, seperti itu ya. Kartu nomor 2. Oke, berikutnya nggak basa-basi busuk saya. Nah, ini ternyata yang menjadi pihak ketiganya adalah si mantannya sendiri ya. Secara diam-diam mantannya sering kali mengabari dengan dalih silaturahmi ya. Sebenarnya nggak ada silaturahmi ya. Karena pasanganmu ini seperti kayak iba sama keadaan mantannya. Sehingga mantannya itu seperti kayak merongrong minta bantuan dari pacarmu ataupun dari pasanganmu ya. Meskipun kamu tahu sebenarnya sebenarnya itu mantannya dia itu nggak baik gitu, tapi kenapa si pasanganmu ini ya terlalu bodoh aja mau balik sama mantannya? Sebenarnya mantannya ini cuma hanya memanfaatkan doang sih gitu. Oke, kita klarifikasi di oracle-nya. Ini ada ayam jago bolo ya. Nah, jadi dengan kata lain, sudah dari beberapa bulan yang lalu dia dan mantannya itu diam-diam tuh sering sapa ya, sering memberikan perhatian ya. Yang ada satu sama lain saling memberikan sebuah harapan. Timbullah ada sebuah harapan di sini. Yang ada mereka berdua ini menjalani hubungan backstreet alias diam-diam ya. Ada momen tiba tadi boxnya ya. Jadi dengan kata lain, yang terakhir ini berkisah bahwa mantannya itu kembali menghubungi dan pasanganmu sepertinya memang masih cinta ya. Yang pertama, ini juga tipe karakter orang yang keras kepala. Yang kedua, ya ini parah nih, udah temperamen ya, memang dia sukanya jajan di luar. Dan yang ketiga adalah tipe karakteristik orang yang kembali kepada mantannya. Oke? Semoga bermanfaat. Ya, nanti bisa personal reading melalui nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Oke, kembali lagi bersama saya di Gria Tarot.